Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Biarlah hati yang hancur-Mu tak Kau pandang hina Tuhan, tapi hati yang bersyukur senantiasa Tuhan. Engkau membalaskan dengan berkat, kasih, karunia, jamahan, dan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesusku, Engkau ku sembah. Oh, Kau di dalamku Tuhan. Haleluya. Ya Rabbal alamin. Syada bala 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 bala. Syada bala 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 bala. Syada bala 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 bala.
kasih Tuhan. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Hallelujah. 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 Yesus terlebih besar. Yesus terlebih dalamku. Syarabala bala 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 bala. Hallelujah. Hallelujah. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Hadirat-Mu yang penuh dengan kuasa, kami sungguh bangga Tuhan. Di dalam-Mu ada kekuatan selama-lamanya. Haleluya. Di dalamku Tuhan selama-lamanya Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, sumber kekuatan, kalau Engkau di dalam kami Tuhan. Kalau Engkau dalam kami Tuhan, segala sesuatu akan baik-baik saja. Akan alam maut tunduk di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Jamahan kuasa-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Thank you Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bergabung dengan channel di pagi hari ini. Channel Gracia Hope Compassion Channel. Channel pemberitaan anugerah. Channel pemberitaan pengharapan dan belas kasihan daripada Tuhan. Pagi hari ini apa kabarmu saudara? Aku berdoa biarlah sama seperti tubuhmu baik-baik saja, biarlah jiwamu juga baik-baik saja. Pagi hari ini saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bahwa ketika engkau berdiri di atas dasar batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus Tuhan,
Allah mau tidak akan menguasainya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 16. Di dalam firman Tuhan Matius 16 ayat 13 hingga ayat yang ke-20, saya memberikan judul tema khotbah sepanjang minggu ini, yaitu batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, bangunlah dirimu di atas dasar batu karang. Sebab rumah yang dibangun di atas batu karang adalah rumah yang kuat, dan ketika angin badai topan mengamuk, dia tidak akan runtuh. Ketika rumah yang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh, dengan sebuah dasar yang kokoh, dasar yang kuat, dengan sebuah dasar yang teguh, Allah mau tidak akan menguasainya. Sebab gereja Tuhan adalah gereja yang kuat dan teguh yang kokoh. Gereja Tuhan adalah gereja yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Ketika Yesus berada di Kaisarea Filipi, ada satu pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Murid-murid Yesus telah berjalan bersama dengan Yesus selama beberapa waktu lamanya. Pelayanan Yesus di dunia ini adalah 3,5 tahun. Dan saudara, setelah berjalan beberapa waktu lamanya, Yesus melayani bersama dengan para rasul. Orang mengatakan dia tabib, orang mengatakan dia rabi, orang mengatakan dia nabi, dan orang mengatakan juga dia adalah bagian dari Beelzebul, bagian dari kuasa kegelapan yang mampu mengusir setan, karena Yesus sendiri mungkin adalah bagian dari pengikut iblis. Dan ada banyak cerita-cerita, baik cerita yang benar, cerita yang salah. Ada isu-isu, dan semuanya mereka menyimpulkan sendiri tentang siapa Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa kata orang mengenai Yesus? Itulah yang dia tanyakan kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu jawab murid-muridnya. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Saudara, ketika Simon Petrus mengatakan hal seperti ini, Yesus pun memuji kepada dia dan berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Karena statement pengakuan tentang Yesus adalah Mesias, itu pengakuan yang spektakuler.
pengakuan yang spektakuler karena itu adalah nubuatan yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah bangsa yang sangat menanti-nantikan kedatangan Mesias, kelahiran Mesias, kelahiran pribadi yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Tetapi anehnya, ketika Yesus datang di tengah-tengah mereka, ada banyak orang yang tidak menyadari tentang Yesus, bahwa dia benar adalah Mesias. Karena mereka tidak dapat menerima Yesus pada waktu itu. Pengakuan Petrus tentang Mesias ini merupakan sebuah bukan sekedar spektakuler juga, tetapi kontroversial. Sebab bangsa Yahudi yang justru menanti-nantikan Mesias untuk datang di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka mengalami dilema bahwa mereka tidak percaya. Masakan Mesias itu adalah anak seorang tukang kayu yang kita kenal, dia bertumbuh dengan kita bersama-sama, lalu kemudian dia ada di antara kita dan ternyata dia hanya adalah seorang anak tukang kayu. Bukankah Mesias itu akan lahir dari Bethlehem dan dia adalah seorang keturunan Daud? Ada berbagai macam spekulasi. Tetapi puncak dari semuanya itu, pemuka-pemuka agama Yahudi mengambil kesempatan di tengah-tengah kebingungan bangsa Yahudi. Mereka mengambil kesempatan untuk memfitnah Yesus, bahwa Yesus itu hanyalah orang biasa yang mengaku-ngaku dirinya adalah anak Allah. Itu sebabnya terjadi pertentangan yang besar di tengah bangsa-bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu ada yang memilih untuk percaya dengan Yesus sebagai rabi, sebagai tabib, sebagai guru, sebagai tabib, karena dia adalah orang pribadi yang menyembuhkan. Sebagian besar juga orang menolak dia karena terprovokasi dengan pemuka-pemuka agama Yahudi yang mereka merasa terancam dengan keberadaan Yesus yang memiliki kuasa di tengah-tengah mereka. Saudara, kesimpulannya bahwa pengakuan tentang kealahan Yesus, tentang kemahakuasaan Yesus, itu lahir dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yaitu pada saat ini yang kita bacakan itu adalah Simon Petrus. Karena ada orang-orang yang tidak percaya dengan dia, itu membenci dan menolak Yesus. Di dalam Yohanes 9 ayat 18 hingga ayat yang ke-22 berkata begini, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ada seorang yang buta, yang kemudian dia dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kau katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang itu, yang kami tahu bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Jadi Yesus yang adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi ketika dia sungguh-sungguh datang sebagai Mesias di tengah-tengah bangsa Yahudi, mereka tidak siap dan mereka menolak dia dengan segala alasan apapun ceritanya. Keberadaan Yesus harusnya tidak menjadi alasan untuk orang menolak dia. Tetapi penolakan terhadap Yesus itu benar terjadi. Faktanya bahwa sekalipun Yesus adalah Mesias, sekalipun Yesus adalah utusannya Tuhan, anak Allah yang hidup, tidak semua orang menolak dia. Dan inilah yang akan kita renungkan, saudara, bahwa penolakan terhadap Mesias itu sudah terjadi jauh sebelum Yesus mati di kayu salib. Itu sebabnya di dalam ayat 17 Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Artinya saudara, yang pertama bahwa pernyataan Yesus adalah Mesias, itu adalah penyataan Allah. Penyataan Allah yang diwujudkan di dalam diri Petrus, di dalam diri Simon Petrus. Apapun yang sudah dinyatakan Allah tidak bisa digugurkan oleh orang-orang yang menolak Mesias, yaitu bangsa Yahudi.
Jikalau Tuhan yang berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yesus yang diutus di tengah-tengah kita, sekalipun banyak orang yang menolak tentang fakta bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat. Tidak ada satupun yang dapat membatalkan tentang penyataan bahwa Yesus adalah Mesias. Tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan Yesus adalah Juru Selamat. Sekalipun ada agama-agama di luar sana yang tidak bisa menerima kebenaran Kristus, yang tidak bisa menerima fakta bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Saudara, fakta yang pertama bahwa Mesias itu adalah penyataan kuasa dari Allah. Yang kedua, saudara, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Awal mula berdirinya gereja adalah dari Yesus. Awal mula berdirinya gereja, Petrus disebut sebagai pendiri gereja, khususnya oleh orang Roma Katolik disebut sebagai seorang paus yang pertama. Petrus, seorang yang menangkap firman, seorang yang mendapat wahyu daripada Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Apa yang sudah didirikan Tuhan tidak akan dapat digagalkan oleh manusia. Apa yang sudah didirikan oleh Tuhan, Allah maut sekalipun tidak akan menguasainya. Artinya, saudara, kalau hari ini engkau bergereja, engkau adalah pengikut Kristus, engkau adalah jemaat dari Allah yang hidup, jemaat yang dibangun atas dasar pengajaran Rasul dan para nabi, Allah maut tidak akan menguasainya. Bahkan sekalipun engkau adalah gereja yang memiliki banyak masalah, memiliki perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi kalau engkau teguh berdiri di atas dasar batu karang, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah maut tidak akan menguasainya. Oleh sebab itu kembali kepada firman Tuhan, supaya engkau tidak mengalami goncangan, karena segala sesuatu yang dapat digoncangkan akan tergoncang oleh karena pengujian, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Gereja Tuhan, apapun keadaanmu saat ini, tetaplah kuat, tetaplah bertahan, sebab Allah maut sekalipun tidak akan menguasainya. Yang ketiga, saudara, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Pengakuan tentang raja di atas segala raja sebagai Mesias. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, dia akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun di atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Engkau akan mengikat apa yang dapat diikat. Engkau akan melepaskan di dalam nama Yesus segala apapun yang bisa dilepaskan oleh kuasa darah anak domba Allah. Penyakit-penyakit terlepas, belenggu-belenggu terlepas dalam nama Yesus. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Pada waktu itu, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Mengapa, saudara? Untuk apa engkau mempercayai apa kata orang? Sebaliknya, kalau engkau percaya Yesus, biarlah engkau percaya dari imanmu sendiri yang mengakui. Seperti Simeon dan Hana. Mereka menanti-nantikan Yesus dan kemudian mereka bertemu dan berkata, inilah Mesias itu. Saudara, pernyataan tentang juru selamat. Kalau engkau hanya dengar dari apa kata orang, resikonya bisa saja engkau menolak dia. Dan Tuhan tidak mau, saudara. Kebenaran itu kita tolak, yang rugi sendiri adalah kita, saudara. Yesus adalah Mesias. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Di dalam ayat ini ada beberapa fakta bahwa Petrus itu adalah orang biasa, yang awal mulanya adalah namanya Simon, tetapi Tuhan mengubah namanya menjadi Petrus atau Petra atau batu karang. Dan bahwa dia adalah seorang murid yang lemah, yang menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan berkatakan dengan kata lain, dengan bahasa lain, jadilah kuat, hai hambaku,
Engkau telah diubahkan oleh karena roh Tuhan yang ada padamu yang telah engkau terima. Dan di atas dirimu, batu karang, Petrus, aku akan mendirikan jemaatku. Batu karang itu adalah Kristus. Tetapi batu karang itu ketika engkau dan saya menerima Yesus, engkaulah batu karang. Aku akan mendirikan jemaatku di atas Petrus, di atas batu karang, di atas engkau, hai hamba-hamba Tuhan. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah batu karang yang teguh, dasar yang kuat, dasar yang teguh, dasar yang tidak goyah, dan dasar itu adalah Kristus sendiri. Logos firman Tuhan adalah Kristus itu sendiri. Terima kasih, biarlah pagi hari ini engkau yang sudah merenungkan perenungan dari Gracia Hope Compassion Channel bisa menjadi berkat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah menerima firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak menolak Mesias. Orang-orang yang tidak mengandalkan pola pikir dan menjauhi kasih karunia Tuhan. Biarlah kami menerima Yesus sebagai Tuhan, Raja dan Rabi kami Tuhan. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan yang agung dalam hidup kami. Dengan tanpa menolak Engkau. Sebab pikiran manusia seringkali memiliki paradigma konsepnya sendiri. Dan tanpa sadar menolak pelayanan Kristus. Tanpa sadar menolak firman Kristus. Tanpa sadar menolak pribadi Yesus. Sehingga Yesus tidak ada di dalam dirinya. Bapa di surga, batu karang yang teguh adalah Kristus sendiri. Dan batu karang yang teguh Tuhan sudah limpahkan kepada hamba-hamba Tuhan. Yaitu Petrus sebagai pemimpin gereja Tuhan di akhir zaman. Yesus Tuhan sudah memberikan mandat kepada Petrus, memberikan mandat kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk bangkit menjadi kuat, memberitakan Injil di atas dasar pengajaran rasul dan para nabi, sehingga umat Tuhan bertumbuh menjadi eklesia yang dipanggil keluar dari kepada terang Tuhan yang ajaib. Menjadi eklesia yang dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang sungguh ajaib, yang mengubahkan kami. Bapa, dalam nama Yesus pagi hari ini, Engkau batu karang yang teguh, kami mau berdiri di atas kebenaran-Mu. Dan di dalam nama Yesus, jadilah kuat dan jangan menolak karya Yesus. Jangan menolak perbuatan-perbuatan Yesus. Jangan menolak karya Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur sambut firman-Mu. Kami berdoa dan bersyukur sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang goyah imannya menjadikan Yesus sebagai dasar yang teguh, batu karang yang teguh dalam hidupnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat menjalani sepanjang minggu ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin.